Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Itu mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia bangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, anak-anak yang terkasih, Minggu Prapaskah kedua ini kita disajikan kisah tentang Kristus yang membawa murid-muridnya ke gunung yang tinggi. Kristus kemudian menampakkan kemuliaan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes di tempat yang tinggi. Gunung ini tidak disebutkan namanya, dan dalam kitab suci, gunung adalah tempat Tuhan menyatakan diri. Misal, kepada Musa maupun Elia di Gunung Horeb atau Sinai. Mengapa Kristus muncul dalam rupa cahaya menyilaukan bersama Musa dan Elia? Dalam kitab Keluaran dikisahkan bahwa saat Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, kulit wajahnya bersinar karena ia berbicara dengan Tuhan. Kemudian dalam kitab suci disebutkan pula bahwa Paulus menuliskan bahwa orang Israel tidak dapat memandang wajah Musa karena kecemerlangannya. Lalu di kisah lain, Elia saat menghancurkan berhala Baal, ia berlindung di gunung Tuhan di Sinai. Di sana Tuhan menunjukkan kepada Elia kemuliaannya dalam rupa guntur, angin puyuh, dan api yang hebat. Lalu Tuhan berbicara kepada Elia dengan suara tenang, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Kemudian Tuhan mengarahkan Elia untuk pergi memenuhi misi yang diberikan oleh Tuhan. Saudari-saudara, anak-anak terkasih, Musa dan Elia merupakan tokoh yang mewakili kesaksian seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada hubungan yang khas antara Musa dan Elia dengan Yesus Kristus. Musa pernah bernubuat bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti dia, seorang nabi yang harus didengarkan. Nabi yang seperti Musa itu tercatat dalam Injil Matius yang kita dengar tadi, yaitu tampak dalam diri Yesus. Yesus wajahnya bercahaya dan ditegaskan suara dari awan yang mengatakan bahwa dialah yang harus dengarkan. Dengarkanlah dia. Kemudian Elia,
nabi yang dulu naik ke surga dinantikan kembali menjelang datangnya hari Tuhan. Elia dianggap sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis itulah yang mempersiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dari saudara sekalian, melalui kisah penampakan Tuhan, pembaca Injil atau kita yang beriman, yang ikut memanggul salib Kristus, boleh sejenak melihat Kristus yang mulia, yang bangkit, yang berada dalam kemuliaan Bapa. Petrus mau memperhatikan suasana yang mulia di atas gunung. Demikian pula pembaca Injil atau umat beriman ingin terus bersama Tuhan yang mulia. Katakanlah selalu ingin merasakan Paskah. Lalu, saudari-saudara, untuk mengetahui kehendak Tuhan, suara Allah menunjuk jalan yang praktis, yaitu ketika tadi terdengar kata-kata, dengarkanlah Dia. Yang diharapkan adalah mendengarkan Tuhan, membiarkan diri dituntun oleh firman-Nya, sama seperti Abram dalam bacaan yang pertama, mendengarkan Tuhan lalu dituntun ke tanah berjanji. Kita pun sesungguhnya juga mampu mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca. Dan melalui kepekaan hati kita, semoga kita juga mampu menangkap Tuhan berkehendak apa dalam diri kita melalui firman-Nya. Kita mohon kepada Roh Kudus agar kita juga mampu mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, memampukan kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan juga di masa Prapaskah ini kita semakin peka secara hati, secara pikiran, secara telinga, juga bertekun mendengarkan, membaca sabda Tuhan, serta melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.